Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kembali pada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 29. Saya akan membacakan ayat 1-11. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abia, anak Sakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia menyuruh para imam dan orang Lewi datang, lalu mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Singkirkanlah semua yang cemar dari tempat kudus. Sebab nenek moyang kita telah berlaku tidak setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita dan meninggalkannya. Mereka memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu serambi rumah Tuhan dan memadamkan semua pelita. Mereka tidak membakar dupa dan tidak mempersembahkan kurban bakaran bagi Allah, orang Israel, di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Mereka dibuatnya menjadi momok yang mengerikan, serta ejekan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak kita, lelaki dan perempuan, beserta para istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku berniat untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu berbalik dari kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan berdiri di hadapannya melayani Dia, untuk menyelenggarakan ibadah dan membakar kurban baginya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Raja Ahaz telah menutup pintu bait Allah, sehingga umat Tuhan tidak bisa lagi memasuki rumah Allah untuk beribadah dan mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan. Para imam pun tidak bisa menjalankan pelayanan mereka di rumah Allah. Kemudian Raja Ahaz membangun mezbah-mezbah berhala untuk melaksanakan penyembahan berhala. Raja Ahaz adalah ayah Raja Hizkia. Saat Hizkia menjadi raja menggantikan ayahnya, ternyata sikap dan tindakan Raja Hizkia sangat bertolak belakang dengan sang ayah. Raja Hizkia menyingkirkan tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu berhala, dan menebang tiang-tiang berhala yang didirikan oleh ayahnya, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, karena ular tembaga ini telah menjadi objek penyembahan. Raja Hizkia kembali membuka pintu rumah Allah sebagai simbol pemulihan hubungan antara umat Yehuda dengan Allah, sehingga umat Allah bisa menjalankan kembali ibadah di hadapan Tuhan, termasuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Ia memanggil para imam dan orang Lewi dan meminta mereka menguduskan diri sebelum melayani kembali di rumah Allah. Ia menyadari bahwa nenek moyang bangsa Israel telah berdosa di hadapan Tuhan, sehingga ia ingin mengikat perjanjian untuk setia kepada Tuhan, serta memohon pengampunannya. Tindakan dan perintah Raja Hizkia direspon dengan baik oleh setiap orang yang mendengarnya. Para imam dan orang Lewi menguduskan diri mereka di hadapan Tuhan. Umat Tuhan mengikat kembali perjanjian dengan Tuhan. Mereka beribadah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dengan kerelaan hati, mereka membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Inilah awal reformasi rohani bagi penduduk kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Hizkia, yang menyadari pentingnya kesadaran terhadap berbagai perbuatan dosa, pertobatan, dan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Sikap Raja Hizkia adalah teladan untuk melakukan introspeksi, bertobat dari dosa, dan mereformasi hidup. Reformasi rohani perlu terus dilakukan, baik dalam gereja,
dalam keluarga, maupun dalam kehidupan pribadi orang percaya. Apakah Anda melihat hal-hal yang perlu direformasi di gereja Anda, di keluarga Anda, atau dalam diri Anda? Bila Anda merasa bahwa gereja Anda, keluarga Anda, atau diri Anda tidak bertumbuh di dalam Kristus, Anda dan komunitas Anda perlu melakukan introspeksi, pertobatan, dan reformasi rohani. Semoga Tuhan membuka hati dan pikiran Anda untuk memahami hal-hal yang perlu direformasi dalam diri Anda dan di komunitas Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bukakan hati kami untuk melihat apa yang perlu dibereskan dalam hidup kami. Ampunilah kami bila selama ini kami menjauh dari-Mu. Tolong kami kembali kepadamu dengan hati yang sungguh, hidup dalam pertobatan, dan setia beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.